Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, itu kesyukuran yang harus kita selalu ucapkan ketika Allah kasih kita nikmat, kesehatan, kesempatan, dan nikmat ini kita gunakan untuk sepenuhnya untuk bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan bahas tentang tema yang sedang menimpa bangsa Indonesia, yaitu masalah bencana, fikih bencana. Nanti kita masuk pada bagaimana ibadah dalam pada saat bencana terjadi. Tapi sebelumnya kita tentu mengatakan sebagai orang beriman itu ketika terjadi bencana yang menimpa kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sebagai milik Allah kita ini nanti juga akan kembali kepada Allah, Sang Pemilik sesungguhnya. Dan kita doakan semoga yang terdampak musibah banjir yang disertai dengan kayu gelondongan, lumpur, husnul khatimah, dan dicatat sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang syahid yang wafat di jalan Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa ghasilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqqaitas thawbal abyadha minad danas wa badilhum darun khairum min darihim wa ahlan khairum min ahlihim wa zawjan khairum min zawjihim wa dakhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabr aw min adzabin nar. Amin. Memang dahsyat sekali banjir yang terjadi di Aceh, khususnya Aceh Tamiang dan sekitarnya, yang terjadi di Sumatera Barat, yang terjadi juga di Sumatera Utara, dan di Jawa Timur, Malang juga terkena. Dan akhirnya Allah bukakan mata kita ya dengan kejadian yang luar biasa, bahwa semuanya memang kelihatannya bencana alam, musibah, dan rumus Allah itu semua orang akan diuji dengan berbagai macam musibah. Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, ya, kemudian kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, kehilangan harta dan jiwa, termasuk buah-buahan. Tapi Allah katakan gembirakanlah pada orang-orang yang sabar menerima musibah ini. Ya, ini adalah ujian. Nah, orang yang sabar itu cirinya alladzina idza asabathum musibah, ketika dia mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita semua nanti akan kembali bersama-sama kepada Allah. Ya, tergantung pada kita, ya.
Kalau dalam Quran surat 29 ayat 1 sampai 3 itu Allah katakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan tidak diuji lagi keimanannya itu, ya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu, dan sungguh benar-benar kami juga menguji orang-orang sebelum kita, ya, sebelum mereka. Barulah Allah mengetahui siapa yang imannya benar-benar dan siapa yang imannya bohongan, ya. Wala ya'lamannal kadzibin. Nah, itu kira-kira. Dan bagi orang yang beriman itu kemudian dia melakukan introspeksi diri untuk memproduksi amalan yang lebih baik dari sebelumnya, mengambil pelajaran berharga, ya. Nah, tentu setelah kita melihat ini, ya memang ini bencana alam, tapi ada dua. Kalau menurut Tarjim Muhammadiyah itu ada bencana alam dan ada bencana non alam, ya. Yang bukan bencana alam, ya, seperti kesalahan, kebodohan manusia, ya, itu sudah disebutkan. Yang dalam Quran itu disebutkan di sana zaharul fasad fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, itu karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi ada bencana alam seperti misalnya pergeseran lempeng, hujan yang terus, ya dari dulu juga ada banjir. Dari dulu juga ada banjir. Perdebatan di media sosial itu, ya kadang-kadang ada yang membela orang yang sudah melakukan kerusakan, ya. Wah, itu sadis, itu tidak punya rasa, ya. Ada yang membela padahal dia juga orang Padang juga itu, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan handphone ini? Handphone ini bahannya juga dari hutan, ya. Kemudian baterai itu juga dari penambangan, ya. Wah, saya katakan tidak pas kalau kita berbicara tentang begini di saat saudara-saudara kita meregang nyawa, kelaparan. Mereka harus berjalan 25 kilo, 50 kilo untuk mencari makan, ya. Mereka hanya menyaring air untuk memasak, ya. Mereka tinggal di atap, ya. Dan mungkin sudah 1000-an lebih yang meninggal. Kemarin terakhir itu 900 menjelang 1000. Tapi diduga kuat orang hilang itu, kalau sampai sekarang belum ketemu, itu diduga kuat meninggal dunia, tertanam di lumpur, ya. Ya syuhada mereka insyaallah. Nah, itu masih ada saja yang membela, dan Allah menunjukkan bahwa banyak sekali kayu gelondongan yang memang digergaji, ya. Dan Allah sekaligus menjawab, maaf ini dengan segala hormat saya kepada yang diberikan amanah untuk mengelola bangsa ini, tidak sama antara pohon industri yang mendapatkan HTI, ya, hutan tanaman industri sawit mau menggantikan pohon hutan, yang pohon hutan itu besar, ya. Kalau kita misalnya ke Kalimantan itu dipeluk 5-6 orang baru ketemu antara tangan-tangan kita itu, ya. Di Sumatera juga begitu, pohonnya sangat besar, kemudian akarnya menghunjam sampai 7 meter ke dalam, tidak bisa digantikan dengan tanaman industri. Apalagi sawit, ya dia juga punya daun, ada juga manfaatnya, karbon dioksida bisa, ya, menetralisir racun itu, ya, memberikan manfaat ada juga. Tetapi itu kan akar serabut,
Ya, tidak bisa semuanya, dan itu sebenarnya Allah sudah peringatkan kita. Sudah peringatkan kita supaya itu dibiarkan. Itu Allah sudah peringatkan, sains memperingatkan, bahkan Harrison Ford, artis itu sudah memperingatkan juga. Ya, Greenpeace juga sudah mengingatkan, hati-hati. Tapi karena ya tidak mendengarkan peringatan dari Allah dalam Al-Qur'an, tidak melihat kembali sains, ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan alam, akhirnya alam seakan meluapkan kemarahannya akibat tidak mau mendengar apa kata Allah dalam Al-Quran dan sains itu. Nah, kalau sudah seperti ini, terus siapa yang mau bertanggung jawab? Atau siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Tiba-tiba saja banjir datang, ya, dengan membawa kayu gelondongan dan lumpur. Orang bisa berenang sekalipun pasti tenggelam, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawaban kalau sudah seperti ini? Maka ini harus kita introspeksi besar-besaran. Introspeksi besar-besaran, kita lihat kembali. Dan kalau sudah bencana seperti ini kan bukan hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman dengan membabat hutan, memberikan izin pada orang-orang yang jahat, bukan. Tapi semua kita akan mendapatkan itu walaupun kita tidak melakukan itu. Itu Quran sudah bilang juga itu. Ya, misalnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah pada sebuah fitnah. Fitnah itu bahaya. Fitnah itu bisa disebut juga bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kamu secara khusus, tapi kita semua yang tidak melakukan apa-apa kena juga. Kenapa? Mungkin karena dulu kita diam, ya. Ini untuk keuntungan untuk rakyat juga, ya. Ya, tapi kan ada tempat-tempat yang memang tidak boleh diganggu itu, karena itu adalah patok-patok penjaga bumi kita. Tidak semuanya bisa digunakan untuk tanaman industri, apalagi bukan kita yang mengelola dan bukan rakyat kita yang menerima itu. Itu camkan itu untuk semuanya. Nah, jadi akibatnya kita semua yang menanggung. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya hukumannya bisa kita baca dalam Quran surat Al-Maidah itu 33-34. Ini saya cuma ngutik-ngutik Quran saja supaya kita kembali membaca Quran dan peringatan-peringatannya kita pahami betul. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuknya itu wa yas'auna fil ardi fasada, yaitu yang melakukan usaha pengrusakan di muka bumi. Balasannya apa? Ayyuqattilu, hukuman mati. Hukuman mati. Ayyuqattilu itu dibunuh. Ayyuqattalu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Keras memang. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangannya, wa arjuluhum, dan kakinya, min khilafin, secara bersilang. Au yumfau minal ard, atau diusir dari bumi. Artinya ya mungkin dikirim ke planet Mars yang tidak ada tanaman, tidak ada pohon, atau mungkin dipenjarakan.
ya, atau ditempatkan di daerah yang gersang, tapi ini di bumi itu, ya, dzalika lahum khizyun fid dunya, itu baru hinaan mereka ketika di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, namun azab akhirat itu menunggu dengan azab yang sangat besar. Adakah peluang untuk bertobat? Ada. Ayat ini juga menjelaskan 34 itu, kecuali illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali mereka yang bertobat, mau kembali kepada Allah, melakukan reboisasi terhadap hutan yang sudah digunduli. Ternyata memang tidak pas kalau misalnya ditanami semuanya untuk tanaman industri. Boleh kita nikmati karena Allah juga mengatakan silahkan, Allah menciptakan bumi ini lakum jami'a, untuk kalian semua, silahkan dinikmati, tetapi jaga keseimbangannya, jangan dihabisi. Ada perdebatan yang sebelumnya akhirnya muncul lagi tuh, ya, ini teologi lingkungan Wahabi. Bukan Wahabi, Quran memang bilang begitu gitu. Kenapa ada orang yang menjaga? Dia pertanyaannya kan bagus juga, anak muda itu ya. Adakah orang yang sudah mengelola tanaman, membangun industri, menebang itu kemudian bisa kembali lagi? Itu aja sebenarnya pertanyaannya. Tapi pertanyaannya itu dibalikin. Ini cara pemahaman Wahabi itu menjaga, bukan. Itu Quran sudah mengatakan itu, ya. Nah, fa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafurur rahim, bagi orang yang bertobat sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi berikan kesempatan, ya. Jadi mungkin perlu kita renungkan lagi. Kalau orang yang sudah diingatkan seperti itu, yuk kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah nabinya, ya, untuk menundukkan hati, jangan sombong lagi. Ini tamparan bagi orang-orang bebal yang tidak mau mendengarkan, yang sombong. Coba nanti baca Quran surat Al-Hadid, ya, ayat 16 itu. Apa bunyinya itu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, ini kan orang yang mengaku orang muslim juga sebagiannya, untuk secara khusyuk mengingat Allah, menundukkan hatinya, ya, mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan jangan lagi mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu tapi kemudian dilanggar juga, ya. Nah, mudah-mudahan tidak perlu kejadian seperti ini lagi di kemudian hari, ya, tidak perlu lagi untuk menunggu korban, ya. Nah, hanya orang yang beriman, yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran ini. Nah, makanya itu sering diingatkan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Nah, itu suruh belajar kejadian masa lalu karena sudah ada yang seperti ini juga, ya, untuk dijadikan sebagai pelajaran melangkah pada masa yang akan datang, jangan terulang lagi, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana cara kita ketika kita menghadapi musibah seperti itu? Saya mau ambilkan dari apa yang kebetulan agak padat yang dituliskan dalam HPT itu tentang fikih kebencanaan. Dari hampir 700 halaman HPT 3 itu paling terakhir itu, dari halaman 599 sampai 679, ya, hampir 100 halaman, padahal bukunya tebal dan lebar gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana? Yang kita syukuri, alhamdulillah, di tengah bencana itu masih ada yang tetap ingat Allah, tetap sujud, tetap sholat,
Ya, tapi kondisinya bajunya tentu kotor. Ya, mungkin juga tidak ada tempat berwudu yang suci. Ya, tapi namanya kondisi darurat. Ya, jadi ibadah saat bencana, saat darurat. Yang pertama, jika memang tidak ada air yang layak untuk bersuci, untuk toharoh, maka cukup dengan tayammum. Ya, cara tayammumnya itu ya bismillah, tepukan kedua tangan kita, tiup, setelah itu ini sampai pergelangan tangan saja. Itu hadisnya Bukhari Muslim, Qur'annya juga mengatakan begitu. Cuman Qur'annya hanya mengatakan di tangan, tapi Bukhari Muslim itu membatasi hanya sampai di sini. Adapun yang sampai siku itu hadisnya lemah. Yang sampai siku itu yang biasa kita dapatkan ketika masih SD. Ya, 2 kali tepukan, dorbatani atau dorbatain, itu semuanya hadisnya lemah. Ya, kemudian yang kedua, boleh sholat dengan pakaian kotor, bahkan tidak menutup aurat secara sempurna jika memang darurat. Kaidah darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Memang sempurnanya menutup aurat, ya, pakaian bersih dari najis badan juga. Tapi ini luar biasa, ya, bencana ini tidak kemudian mereka melupakan bahkan menyalahkan Allah. Karena ini ada bencana alam, ada bencana non alam, ada yang mix. Bencana alam, hujan deras berturut-turut, itu ya memang sudah begitu keadaannya, tetapi kemudian diperbesar kekuatannya dengan lipat ganda. Itu akibat tangan-tangan jahil dan serakah dari manusia, ya. Nah, itu jadi bisa mix itu. Kemudian yang ketiga, sunnah menjamak sholat. Ya, ketika terjadi ketakutan, kita sudah pernah mendapatkan hadisnya, Nabi SAW menjamak sholatnya antara duhur dan asar, ya, dan antara maghrib dan isya, bigoiri khaufin, padahal tidak ada rasa takut, mencekam. Dulu sering kita contohkan perang, tapi juga termasuk bencana. Ya, orang bisa terseret sampai puluhan kilo, alhamdulillah masih hidup. Ya, ada yang sudah meninggal juga. Ya. Nah, kemudian jadi min ghairi khaufin itu mafhum mukhalafahnya itu adalah ketika terjadi ketakutan yang luar biasa, termasuk dalam keadaan bencana seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kemudian jika lupa sholat karena sibuk, karena tertidur, karena tadi suasana mencekam, maka boleh diganti ketika dia mengingatnya, ya, walaupun sudah lewat waktunya, mungkin sudah berganti hari juga tidak masalah. Ingatnya itu, kemarin saya tidak sempat sholat, ya, karena kita berada dalam, ya, di atas atap rumah. Wah, memang dahsyat itu, ya. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan diri puasa jika waktunya dia biasa puasa saat bencana, ya, ada rukhsah. Yang keenam, sholat jenazah atau sholat gaib, ya, nanti ini pas Jumatan kita bisa melakukan sholat yang belum sholat jenazah, sholat gaib, ya, kita lakukan itu, ya, bagi korban wafat atau hilang. Karena hilang itu rumusnya kalau sudah beberapa hari kemungkinan wafat. Yang ketujuh, nah ini, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah. Tadi Pak Imam kita sudah mengumumkan untuk korban bencana. Inilah yang kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, saya kira Masjid Al-Aman termasuk jamaahnya yang sangat peduli. Kita pernah mendapatkan musibah yang sama pada saat gempa di Yogyakarta. Ya, di sana malah sudah terputus jembatan, tidak ada akses. Uang kita mungkin ada, tapi tidak ada akses untuk menyampaikan bantuan itu.
Ya serahkan sama lembaga profesional. Kalau tidak profesional asal kirim, ya bagus sih, alhamdulillah ada JNE, ada yang memberikan kesempatan bagi ini, tapi apa bentuk barangnya? Ya mereka yang tahu, yang lembaga MDMC kalau di Muhammadiyah itu, ya penanggulangan bencana. Ya, nah saya kira itu yang harus kita lakukan. Mungkin kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibadah di saat bicara tadi ketika disebutkan boleh menjamak. Yang pertama, dalam keadaan seperti itu ketika dia memang seorang yang mungkin di situ, bolehkah menjamak itu disertai dengan kosong, dan ini berlangsung kan sekian lama. Yang pertama untuk orang yang mungkin. Terus kemudian bagaimana ketika bukan lupa, sholatnya bukan lupa, tapi benar-benar sengaja dengan keadaan yang darurat tadi, mungkin di atas pohon kelapa berapa jam atau begitu, dan dia sengaja meninggalkan karena tidak memungkinkan 2 atau 3 jam. Boleh kayak berarti kodok juga. Dan yang terakhir untuk para relawan, para relawan ada yang sampai 1 bulan penuh di sana. Kemudian untuk jamaknya apakah juga tidak dibatasi waktunya? Nanti dalam 1 bulan itu dia menjamak sekarang kosong dalam keadaan seperti itu, untuk relawan yang mendatangi wilayah korban. Mungkin seperti itu satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya substansial. Ya, bagaimana dengan orang yang mukim? Pertama, ya, dia tidak safar di tempat itu saja. Ya, apakah dia juga boleh mendapatkan qasar? Tidak, karena qasar itu untuk khusus bagi musafir. Ya, jamak qasar itu khusus untuk musafir. Ya, tapi kalau misalnya orang yang terkena musibah tidak dalam kondisi safar, karena wala safarin, tidak dalam kondisi dalam perjalanan jauh, maka dia hanya dibolehkan untuk menjamak. Nah, bagi relawan, ya mudah-mudahan Allah menguatkan mereka, ya, melindungi mereka, ya, dan seterusnya. Itu relawan yang datang, itu kan musafir posisinya, itu diberikan keringanan untuk jamak qasar. Sampai berapa lama? Ya, dalam 2 buku saya, buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat, itu sampai 19 hari. Fa in zidna, apabila kami lebih daripada 19 hari, maka fa'atmamna, kami tamamkan, kami sempurnakan menjadi zuhur, asar, isya 4 rakaat. Ya, tapi kalau misalnya sebelum itu dibolehkan. Itu muttafaqun alaih, hadisnya dari Ibn Abbas radhiyallahu an. Ya, Anas bin Malik juga meriwayatkan itu. Ya, sekitar 10 hari. Ya, tapi yang paling tinggi itu adalah 19 hari. Nah, nanti kita ketemu pendapat yang mengatakan selama masih dalam kondisi bencana, maka dibolehkan untuk seterusnya di tempat itu. Nah, itu pendapatnya Tengku As-Siddiq, siapa? Hasbi As-Siddiq, Tengku Hasbi As-Siddiq, orang Aceh. Ya, dia menyatakan selama kondisinya masih seperti itu, maka dia diberikan rukhsah untuk menjamak terus, ya. Menjabat terus, ya, tapi kita pakai yang landasannya jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah terjadi, itu suasana mencekam ketika perang itu, ya, selama 6 bulan itu di jamak qasar terus. Ya, kemudian dia mengatakan tidak ada batasannya. Ya, kita pakai yang jelas saja dalilnya, gitu ya. Matur nuwun. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah satu upaya. Apakah ada riwayat dari Rasul dan para sahabat melakukan sholat gaib pada saat jenazah itu sudah disolatkan? Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi ya kayak marbot lah, pembersih masjid. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana orang ini kok sudah lama tidak kelihatan? Dilaporkanlah kepada Nabi, orangnya sudah meninggal ya Nabi. Sudah mereka solatkan. Ya, sudah mereka solatkan. Kemudian setelah itu tunjukkan makamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ke makam dan solat jenazah di makam itu. Jadi dia sudah disolatkan oleh sahabat yang lain. Mungkin bagi sahabat orang ini tidak penting-penting amat, tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembersih masjid yang membuat jamaah itu nyaman dengan masjid ini, ya, dari imamnya, dari kebersihannya, dari wanginya. Wah, itu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus ada lagi Raja Najas ya. Itu juga disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya mengatakan ini raja ya yang meninggal, tidak ada yang menyolatkan. Tapi kalau kita logikakan, agama rakyat itu adalah agama raja, adalah agama rakyat. Jadi rakyat itu ikut sama rajanya. Kayaknya mustahil juga tidak ada yang menyolatkan satupun. Sehingga diperlukan sholat gaib itu. Saya yakin tetap ada yang menyolatkan, ya, karena dia adalah raja dan rakyat itu ikut agama rajanya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu juga ikut menyolatkan, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilafiyah di kalangan ulama, tidak perlu disolatkan gaib kalau sudah ada yang menyolatkan. Kalau misalnya menurut Tarji Muhammadiyah tetap disolatkan. Pernah ya Ustadz Yunar Ilyas ya, guru kita Buya Yunar Ilyas meninggal dunia, atau yang kita di Jakarta dulu Buya Hamka itu sudah disolatkan di sana, tapi karena rasa cinta boleh ndak? Tarji mengatakan tetap diperkenankan, boleh. Ya, karena tidak mungkin dia datang ke Jakarta hanya untuk itu, ya. Nah, saya kira itu ada khilafiyah, memang ada perbedaan pendapat. Baik, matur nuwun, mudah-mudahan cukup, dan mari kita belajar dari peristiwa besar ini, saling mengingatkan dan saling membantu apa yang bisa kita bantu, ya. Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi Allah melihat kepedulian kita. Semoga kita tetap di jalan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang saling peduli satu sama lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.